Assalamualaikum. Halo Sobat BK, berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dasar atau SD. Pelaksanaan bimbingan konseling di SD didasarkan pada tujuan, prinsip, dan ajas bimbingan konseling. Kegiatan mencakup semua komponen dan bidang layanan melalui layanan langsung, layanan melalui media, kegiatan administrasi, serta tugas tambahan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru bimbingan konseling. Di sekolah dasar, sumber daya guru bimbingan konseling terdapat 3 jenis. 1. Guru bimbingan konseling yang bertugas pada satu sekolah. 2. Guru bimbingan konseling yang bertugas dalam gugus yang terdiri dari 5-7 sekolah. Dan 3. Guru kelas yang bertugas sebagai guru bimbingan konseling apabila di sekolah tersebut belum memiliki guru bimbingan konseling. Sobat BK, komponen program bimbingan konseling adalah layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, dan dukungan sistem yang sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan peserta didik. Layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, sebagai pengejawantahan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Layanan responsif adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik atau masalah-masalah yang dialami peserta didik yang bersumber dari lingkungan kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan utama layanan ini adalah membantu peserta didik belajar memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri, dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut. Dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan guru bimbingan konseling secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Layanan dasar pada sekolah dasar dilaksanakan dalam aktivitas yang langsung dan melalui media. Aktivitas langsung yang diberikan kepada peserta didik adalah bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, dan bimbingan lintas kelas. Aktivitas yang dilaksanakan melalui media adalah papan bimbingan, kotak masalah, leaflet, buku cerita dan pustaka lainnya, dan media inovatif bimbingan konseling. Aktivitas layanan peminatan dan perencanaan individual yang langsung diberikan kepada peserta didik dapat berupa kegiatan bimbingan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, bimbingan kelompok, konsultasi, dan kolaborasi. Aktivitas peminatan dan perencanaan individual di sekolah dasar terintegrasi dengan kegiatan ekstrakurikuler.
Pemilihan kegiatan ekstrakurikuler juga dapat menggambarkan minat peserta didik pada aktivitas tertentu. Guru bimbingan konseling dapat memberikan informasi tentang perencanaan pribadi, akademik, dan karir dalam pemilihan kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik. Layanan responsif di sekolah dasar, guru bimbingan konseling memberikan intervensi secara singkat. Pada layanan responsif juga dilakukan advokasi yang menitik beratkan pada membantu peserta didik untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Guru bimbingan konseling menyadari bahwa terdapat rintangan-rintangan bagi peserta didik yang disebabkan oleh disabilitas, jenis kelamin, suku bangsa, bahasa, orientasi seksual, status sosial ekonomi, pengaruh orang tua, keberbakatan, dan sebagainya. Guru bimbingan konseling harus memberikan advokasi agar semua peserta didik mendapat perlakuan yang setara selama menempuh pendidikan di sekolah dasar. Layanan responsif yang langsung diberikan kepada peserta didik adalah kolaborasi, konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, advokasi, termasuk mediasi. Aktivitas layanan responsif yang diberikan melalui media kepada peserta didik, yaitu konseling melalui elektronik, kotak masalah, dan biblioterapi. Aktivitas yang dilakukan dalam dukungan sistem adalah 1. Administrasi, yang di dalamnya termasuk melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen, kunjungan rumah, menyusun dan melaporkan program bimbingan konseling, membuat evaluasi, dan melaksanakan administrasi dan mekanisme bimbingan konseling. 2. Kegiatan tambahan dan pengembangan profesi bagi guru bimbingan konseling atau guru kelas yang berfungsi sebagai guru bimbingan konseling. Kegiatan pengembangan profesi dilaksanakan sesuai dengan tugasnya sebagai guru kelas dengan diperkaya oleh kegiatan pelatihan atau lokakarya tentang bimbingan konseling. Tujuannya untuk memperkuat kompetensi dalam menjalankan fungsi sebagai guru bimbingan konseling. Demikian sharing kali ini sobat, pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dasar atau SD. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.